Selamat datang di channel YouTube saya, Gimun. Bila konten video saya ini bermanfaat, silahkan tekan tombol berikut agar mendapatkan informasi-informasi berikutnya. Oke? Next. Hari ini kita akan mendalami konsep penurunan tekanan uap jenuh larutan, yakni dengan pembahasan soal. Soalnya kira-kira begini, jika diketahui 180 gram air, pelarutnya air, dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius, dan mempunyai tekanan uap jenuh, tentu tekanan uap jenuhnya ini adalah tekanan uap jenuh pelarut murninya adalah 760 mm Hg. Jika ke dalam air itu ditambahkan 10 gram urea, maka tentukan yang pertama tekanan uap jenuh larutannya. Berarti setelah penambahan 10 gram urea. Yang B, penurunan tekanan uap jenuh larutan atau penurunan tekanan uap jenuh larutannya. Ya. Nah, jawab. Maka langkah yang pertama ya, untuk menentukan tekanan uap jenuh larutan atau yang dilambangkan P, pertama kamu harus menentukan apakah zat terlarutnya ini elektrolit atau non-elektrolit, karena itu penting. Sebab kalau kamu ketemu yang elektrolit, maka harus dikalikan faktor Van Hoff atau I. Dari pelajaran kelas 10, saya kira Anda masih ingat, urea dengan rumus kimia CONH2 dua kali, ini merupakan zat non-elektrolit. Kalau diuji dengan alat elektrolit, larutannya tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Yang kedua, MR urea 60, kalau mau lengkap 60 gram per mol, dan MR H2O atau air 18 atau 18 gram per mol. Nah, tekanan uap jenuh larutan atau yang dilambangkan P itu mudah-mudahan masih ingat rumusnya adalah P0 dikali XP. Apa itu XP? Adalah fraksi mol pelarut. Kita sudah belajar pada bagian awal tentang konsentrasi larutan. XP ini kalau dijabarkan maka akan menjadi P sama dengan P0 dikali, mudah-mudahan ingat, NT per mol total. Mol totalnya adalah mol terlarut atau NT ditambah mol pelarut atau dilambangkan NP. Maka P sama dengan P0-nya adalah 760 mmHg dikali mol pelarut. Kalau ingat pelajaran kelas 10 konsep mol, secara singkat, mol itu adalah massa per mr. Massa pelarutnya air 180 gram, dibagi mr-nya 18 kalau mau lengkap gram per mol. Jadi 180 massa air, 18 mr-nya, dibagi NT, mol zat terlarut, berarti massa zat terlarutnya urea 10, mr-nya 60. Ditambah NP sama dengan di atas ini, 180 per 18. Nah, ini tinggal ngitung. 180 per 18 ini kan berapa ya? 10 ya. Ini 10 ditambah 10 dibagi 60. Maka
P-nya sama dengan 760 mmHg dikali 10 dibagi 10 per 60, 0,167 pembulatan ditambah 10. Maka sama dengan 760 mmHg dikali 10 dibagi 10,167. Kemudian P ya tinggal hitung. Tinggal kemampuan matematikamu bagaimana. Jadi P sama dengan 760 mmHg dikali 0,9836. Mudah-mudahan saya tidak salah hitung. Saya menghitungnya juga pakai kalkulator. Sama dengan 747,536 mmHg. Jadi tekanan uap jenuh larutannya adalah 747,536 mmHg. Nah, ketika kamu hitung misalnya ternyata hasilnya itu lebih besar dari 760, nah kamu pasti cross check. Adakah itu pasti salah. Sebab ketika diberikan zat terlarut, harusnya tekanannya harus turun, maka di bawah 760. Dalam konteks ini nilainya di bawah 760 mmHg yaitu 747,536 mmHg. Jadi kalau ada pilihan ganda, pilihan tekanannya sekian, 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 jangan milih yang lebih besar. Pilihlah di antara yang lebih kecil. Oke, yang B, penurunan tekanan uap jenuh larutannya. Penurunannya berapa? Yuk gampang lah. Anak SMP mungkin juga tahu. Kalau tekanan uap jenuh pelarut murninya 760 mmHg turun menjadi sekian, selisihnya berapa? Yuk gampang lah itu. Nah, cara yang pertama boleh juga seperti ini. Delta P sama dengan P0 min P, yang besar kurang yang kecil. Maka delta P sama dengan P0-nya 760 mmHg dikurangi P-nya adalah 747,536 mmHg. Maka sama dengan 12,464 mmHg. Cara sederhana. Tapi kalau kamu mau cara yang lebih repot lagi juga boleh kok. Delta P sama dengan, masih ingat rumusnya? P0 dikali XT. Kalau ini P, ini XP. Kalau ini delta P, ini XT. XT itu apa? Fraksi mol zat terlarut. Jabarkan rumusan ini. Maka menjadi NT per mol total. Mol totalnya ya NT ditambah NT. Nah, kita masukkan angkanya. P0-nya 760 mmHg dikali NT. Mol zat terlarut, massa terlarut 10, MR-nya 60. Dibagi NT-nya tahu, 10 per 60, ditambah NP-nya pelarut, masanya 180 dibagi MR-nya 18, dapat sekian. Nah, tinggal ngitung. Pinter-pinterlah kamu matematikanya ya. Berarti ini 0,167 dibagi 0,167 ditambah 10, sorry, 10. Maka ini sama dengan 760 dikali 0,0164. Yang bawa kalkulator boleh dihitung. Mudah-mudahan hitungannya sama dengan hitungan saya dan benar. Ini dapat jawabannya sama, maka ini dan ini sama. Keren ya. Harus sabar, harus bisa mengkaitkan dengan konsep-konsep kimia sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Belajar kimia itu ibarat membuat kue lapis.
Kalian tahu kue lapis? Berarti kita harus mampu merakit berbagai kajian ilmu yang telah dipelajari dan menyusunnya menjadi suatu konsep yang tanda kutip enak dan menarik dan pada waktunya dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Oke, setuju? Terima kasih.